Lantas apa penyebab insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur? Sudah bersama kami Joni Martinus, pengamat transportasi publik bidang perkereta-apian. Pak Joni, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Pak Joni, Ya, selamat siang Pak Joni. Pak Joni, langsung selamat saja. siang. Ya, selamat siang. Apa yang bisa Anda baca dari kejadian kecelakaan kereta api Argo Bromo dan KRL tadi malam? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Saya melihat bahwa yang pertama adalah uh, kalau saya perhatiin ya, analisa dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya terkait kecelakaan kereta api ditabrak dari belakang itu ada sekitar 6 poin, 6 poin yang bisa menjadi penyebab kenapa terjadinya kecelakaan kereta api tersebut, Mbak. Nah, diantaranya adalah pertama adanya pelanggaran sinyal. Adanya pelanggaran sinyal masuk, ya artinya apabila ada suatu kereta api yang sudah berada di dalam stasiun, di stasiun di jalur tertentu, maka secara prinsip keselamatan tidak boleh ada kereta api lainnya yang masuk. Nah, dan itu di diselamatkan atau dilindungi oleh sinyal indikasi merah. Itu harusnya yang terjadi di sinyal elektrik seperti yang di Bekasi Timur tersebut. Nah, ternyata terjadi masuk kereta berikutnya ya. Nah, ini merupakan tanda tanya besar. Artinya ini patut diduga juga yang pertama itu. Nah, yang kedua bisa jadi penyebab kecelakaan kereta api ditabrak dari belakang tersebut adalah adanya kegagalan sistem sinyal yang menampilkan aspek yang salah. Artinya harusnya aspek sinyal tersebut merah, artinya kereta api dari belakang harus berhenti, itu tidak merah, misalnya hijau atau kuning. Nah, ini juga dimungkinkan terjadi hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah secara umum faktor penyebab terjadinya kereta api ditabrak dari belakang itu bisa saja karena miskomunikasi antar petugas. Karena seperti kita ketahui bahwa ada komunikasi di operasional kereta api itu antara masinis dengan pusat pengendali kereta api terpusat. Nah, antara masinis dengan pusat pengendali itu terjadi komunikasi dalam rangka operasi kereta api. Hal tersebut bisa saja dimungkinkan, kemungkinan bisa terjadi miskomunikasi. Yang harusnya kereta api itu misalnya berhenti menjadi tidak berhenti, atau yang harusnya perlahan-lahan menjadi tidak perlahan-lahan. Lalu yang berikutnya, Mbak, yang dapat saya baca dari kejadian ini bahwa faktor lainnya adalah penyimpangan prosedur. Jadi bisa terjadi penyimpangan prosedur yang menyebabkan kereta api di belakang itu diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi oleh kereta api lainnya. Kemudian yang kelima tentunya patut juga menjadi sorotan kita adalah faktor teknis. Jadi faktor teknis ini juga bisa seperti misalnya adanya rem blong pada kereta api yang menabrak dari belakang tersebut. Nah, selanjutnya juga patut juga menjadi pertimbangan, yaitu faktor konsentrasi. Seperti kita ketahui bahwa yang membawa kereta api itu adalah masinis dan asisten masinis pada kereta api Argo Bromo. Nah, bisa saja ya, bisa dimungkinkan misalnya hilang konsentrasi sehingga masinis kurang waspada dalam memantau kondisi jalur maupun sinyal yang bakal dihadapinya atau sinyal yang di depannya. Nah, ini beberapa poin, Mbak, yang secara umum bisa menjadi pemicu kereta api ditabrak dari belakang. Baik, Pak Joni, saat ini kan investigasi masih dilakukan oleh KNKT. Betul. Ya, poin-poin apa saja yang menurut Anda yang perlu menjadi fokus untuk bahan investigasi dari KNKT? Ya, kalau saya bicara sedikit masalah teknis ya, bahwa di kereta api itu ada prinsip yang namanya absolute block system pada sistem persinyalan. Nah, absolute block system pada sistem persinyalan ini adalah mewajibkan sinyal masuk
sinyal masuk yang menuju ke stasiun atau ke petak blok berikutnya itu berwarna merah. Berwarna merah selama masih ada kereta depannya. Arti merah itu artinya tidak boleh kereta api itu melintas. Nah, fakta yang terjadi di lapangan bahwa kereta api Argo Anggrek itu dapat masuk ke jalur yang masih ada isi KRL tersebut, sehingga terjadi tabrakan dari belakang. Nah, mungkin ini yang menurut saya patut menjadi perhatian dan juga bisa didalami oleh KNKT untuk bisa menggali lebih jauh akar penyebab dari terjadinya kecelakaan tersebut. Baik, Pak Joni, kita sama-sama melihat proses pengangkatan dari bangkai gerbong yang tertabrak tadi malam. Ini adalah proses pengangkatan yang dilakukan menggunakan crane yang disaksikan oleh banyaknya petugas dan tentunya akan menjadi salah satu aspek yang akan dibawa begitu ya untuk observasi yang dilakukan dalam investigasi oleh KNKT. Ya, berdasarkan pengamatan Anda Pak Joni, yang Anda bisa lihat begitu ya di layar, apa hal-hal yang mungkin menarik begitu dan krusial begitu ya yang bisa kita amati dari proses pengangkatan gerbong yang tertabrak tadi malam? Baik, Mbak. Jadi ini pertanyaannya menarik ya terkait dengan proses evakuasi ini. Yang paling utama, Mbak, adalah prinsip dulu ya, prinsip transportasi perkereta-apian. Bahwa prinsip transportasi perkereta-apian itu adalah bisnisnya bisnis keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan penumpang. Maka yang pertama adalah pastikan dulu semua korban sudah terevakuasi. Ya, pastikan dulu semua korban sudah terevakuasi dan sudah bisa diangkat dari gerbong, baik itu yang luka-luka maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, itu yang pertama, pastikan dulu bahwa semua korban itu sudah dievakuasi. Karena sekali lagi bahwa bisnis perkeretaapian itu, bisnis transportasi itu adalah bisnis keselamatan. Yang kedua adalah setelah itu semua terangkat, karena bisnis transportasi juga adalah bisnis pelayanan, maka pastikan bahwa kejadian ini tidak terlalu lama mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Maka adalah menjadi suatu yang utama juga untuk bisa mengevakuasi gerbong yang menghalangi jalur kereta api. Sehingga dengan bisa dievakuasi itu gerbong tersebut, misalnya gini, misalnya gerbong itu dibebaskan dulu dari jalur rel ya, misalnya tadi saya itu digulingkan supaya kereta api yang lainnya itu bisa berjalan seperti biasa sembari melakukan rekayasa operasi dan perbaikan gerbong-gerbong atau membawa gerbong-gerbong yang sudah ringsek tersebut ke balai yasa atau ke depo gerbong untuk diperbaiki atau diperiksa lebih lanjut. Oke. Seperti itu, Mbak. Kita mungkin akan fokus lebih dalam ya ke impact dari tabrakan karena tadi disebutkan juga oleh Basarnas bahwa lokomotif ini masuk ke gerbong begitu ya, tertabrak begitu ya. Nah, ini bisa Anda jelaskan ini sebetulnya secara kronologi dan juga dampaknya ke korban ini seperti apa, Pak? Ya, baik, kalau kita bicara korban ya, tentu sekali lagi saya mengucapkan prihatin dan berbelasungkawa. Terakhir saya dapat informasi ya di update itu ada 14 korban jiwa. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi bahwa saya melihat bahwa kereta api Argo Bromo Anggrek ini kecepatannya tinggi. Sehingga benturan yang terjadi itu sangat memprihatinkan ya, sangat parah. Sehingga lokomotif itu bisa menerobos masuk ke mungkin sebagian bodi dari KRL. Nah, Argo Bromo Anggrek ini, Mbak, kecepatannya itu kalau dalam kondisi normal itu bisa 100 sampai 120 km per jam. Sehingga memang apabila itu terjadi benturan, tentu akan sangat berdampak yang serius bagi KRL yang ditabrak dari belakang tersebut. Nah, yang kedua, seperti kita bersama bahwa
KRL yang di bagian belakang ini itu adalah penumpangnya khusus wanita ya, KEV, jadi kereta api khusus wanita. Nah, tentu ini sangat berdampak bagi penumpang-penumpang yang di dalamnya itu yaitu para wanita atau ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi PR besar kita ya. Makanya saya tadi sudah statement bahwa faktanya seharusnya tidak boleh ada dua kereta api ya di jalur yang sama, apalagi kereta api melaju dengan kecepatan tinggi itu. Tapi faktanya ada kereta api yang bisa masuk dan menabrak kereta api di depannya. Nah, ini harus diinvestigasi lebih lanjut. Ada celah yang membuat masalah itu terjadi. Nah, celah itu yang mestinya harus bisa digali lebih dalam. Oke, kalau kita mungkin kembali lagi gitu ya Pak Joni ya ke kronologi paling awal, ini kan juga disebutkan bahwa ada taksi yang mogok sehingga menyebabkan ada tadi yang Anda sampaikan bahwa ada miss dalam pemberian sinyal alert gitu ya, karena taksi tersebut mogok lalu tertempel, akhirnya waktunya yang begitu singkat dengan kecepatan yang juga begitu pesat begitu ya, sehingga akhirnya tabrakan ini, benturan antara kedua kereta ini juga tidak bisa terhindarkan. Menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya Mbak ya, taksi yang mogok yang ditabrak oleh KRL sebelumnya ya. Jadi itu sebenarnya bolehlah kalau kita menyebut bahwa itu adalah rangkaian dari sebelum kejadian, rangkaian masalah dari sebelum kejadian. Tapi itu adalah dua isu yang berbeda menurut saya, Mbak. Itu adalah dua isu yang berbeda. Kenapa? Karena bukan sekali ini saja kereta api itu kalau bahasa teknisnya itu menempel taksi atau menabrak taksi itu atau menabrak kendaraan di perlintasan sebidang itu bukan satu kali ini aja, bisa sudah berapa puluh kali ya kejadian itu dan tidak pernah ada setelah kejadian itu kemudian ada kereta api ditabrak dari belakang. Jadi ini memang dua isu yang berbeda. Nah, isu ketika ada kereta api A misalnya ya, kereta api A menabrak kendaraan di perlintasan sebidang itu sehingga mengakibatkan kereta api B, dalam hal ini KRL yang jadi korban tadi, itu harus dihentikan di stasiun Bekasi Timur. Itu udah benar tuh. Itu udah benar. Karena ada kejadian di petak jalan, sehingga kereta api itu harus diberhentikan di stasiun Bekasi Timur itu udah benar. Karena ada gangguan di petak jalan di depannya. Nah, isu yang berikutnya adalah kenapa di saat ada kereta api yang berhenti di stasiun, lantas ada kereta api lainnya dengan kecepatan tinggi yang masuk ke jalur yang sama di stasiun tersebut. Nah, ini sebenarnya ini isu yang harus memang diperdalam lebih lanjut. Seperti itu. Tadi Anda juga menyebut bahwa kemungkinan ada penyebabnya itu dari gangguan sinyal begitu ya, Pak. Nah, kita coba connecting the dots di sini ya tanpa menyimpulkan apapun. Apakah dengan di saat kejadian itu mobil listrik mogok, apakah dengan mungkin ada beberapa, ini secara teknis ya, apakah ada sumber-sumber mungkin dari mobil listrik itu yang akhirnya menyebabkan ada gangguan sinyal alert gitu ya, sinyal yang akibatnya ini tidak on time gitu ataupun tidak tepat dalam memberikan peringatan antara kedua kereta ini, sehingga tabrakan pun akhirnya terjadi. Kalau menurut pendapat saya, Mbak ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah dua isu yang berbeda. Jadi adanya tadi taksi yang mogok ya, mobil listrik gitu ya, mobil listrik yang mogok, kemudian apakah berpengaruh pada sistem persinyalan? Menurut saya tidak. Jadi memang tidak ada kaitannya misalnya mobil yang mogok itu sehingga dia mengganggu sistem persinyalan, itu enggak. Oke, tidak ada kaitannya mengingat ini mobil listrik jadi mengganggu sinyal, jadi begini dan jadi begitu ya Pak ya. Ini adalah dua aspek teknis yang cukup berbeda. Tapi ya, dengan kondisi sistem sinyal di perkereta apian khususnya di stasiun kereta di Bekasi Timur ini yang masih dioperate secara manual oleh masinis, apakah artinya memang kita perlu melakukan otomisasi
agar kejadian seperti ini tidak perlu terulang lagi gitu? Ya, sebenarnya Mbak, kalau kita perhatiin ya, pengamanan sistem operasi kereta api itu, terutama tadi di Jabodetabek termasuk stasiun Bekasi Timur, Iya. itu sebenarnya sudah berlapis banget ya, Hmm. sudah berlapis banget. Dan itu juga sudah menggunakan sinyal elektrik. Artinya sinyal elektrik itu secara otomatis ketika ada kereta api di suatu jalur, maka sinyal tanda merah itu akan diperlihatkan sehingga dia melindungi kereta api tersebut dari hantaman kereta api dari luar atau dari belakangnya karena sudah elektrik. Nah, kemudian pengamanan yang berlapis tadi itu tidak hanya pada seorang masinis ya, tapi juga di stasiun juga itu ada sistem pengamanan. Kemudian juga di pelayanan terpusat ya, di pengendalian terpusat juga itu ada sistem pengamanan yang memungkinkan bisa berkomunikasi dengan masinis. Kemudian di jalur KA pun itu ada sistem pengamanan. Itu bisa dari sinyal, kemudian juga bagaimana jalur-jalur itu difungsikan dengan benar. Itu semuanya sebenarnya sudah ada sistem pengamanan yang berlapis. Nah, masalahnya adalah kenapa ini bisa terjadi? Nah, maka dari itu 6 poin tadi yang saya sampaikan, ada kemungkinan dari 6 poin ini ada yang dilanggar atau yang menjadi pemicunya. Oke, baik. Jadi tadi ada 6 poin yang disampaikan oleh Bapak ya, yang ini perlu menjadi fokus penanganan lebih lanjut dan juga bahan evaluasi menjadi pelajaran begitu ya, agar kecelakaan, tabrakan, apalagi secara berbenturan ini yang juga cukup fatal, menelan banyak korban, bahkan hingga korban jiwa ini tidak terjadi lagi begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Joni Martinus, pengamat transportasi publik bidang perkereta apian, telah bergabung bersama kami pada siang ini. Terima kasih Mbak.